Kapan lagi ku tulis untukmu tulisan indahku yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semuanya yang dalam hari ini kami mewakili SD Negeri Karanganyar 1 akan mendiseminasikan ilmu yang telah saya peroleh ketika melaksanakan bimbingan di Semarang selama 3 hari bersama Pak Kepala Sekolah, sehingga tugas selanjutnya di sini saya akan mendiseminasikan apa yang telah saya peroleh. Oleh karena itu, untuk memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Hari ini saya akan mendiseminasikan tentang pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi. Karena kita sangat miris berkaitan dengan literasi yang ada di kita. Pada tahun 2021 kita mendapati zona merah ya. Pertama kali kita melaksanakan ANBK, kita belum tahu mekanisme apa yang akan terjadi, dan setelah kita melihat rapor pendidikan, muncullah zona merah yang mengakibatkan saya dan kepala sekolah dibimbing selama 3 hari di Semarang, dan dengan harapan pulang dari sini bisa membangkitkan lagi literasi yang ada di SD Negeri Karanganyar 1. Langsung saja Ibu moderator untuk materi yang pertama di slide yang sebelah, iya, dari atas Bu. Nah, di sini slide yang pertama yaitu kerangka kompetensi literasi guru SD, berkaitan dengan pengenalan kurikulum merdeka yang memberikan keluasan atau kemerdekaan bagi peserta didik untuk menggunakan sumber belajar apapun, dimanapun dan kapanpun, sehingga dalam hal ini peserta didik boleh menggunakan media belajar berupa gadget, internet maupun hal-hal yang lain di luar dari sekolah atau di luar dari buku yang ada di sekolah. Keduanya Bu, silakan. Nah, ini contohnya. Dunia yang dinamis menuntut guru untuk terus beradaptasi. Di sini kita lihat pada bimbingan belajar ada anak yang menggunakan gadget. Menurut Bapak Ibu, di sini anak tersebut sedang main game, sedang mencari materi, atau sedang bermain selain itu? Materi ya, iya. Materi kesulitan sehingga kita men-searching dari Google. Iya, jadi ini luar biasa. Sekarang kita dunia dinamis menuntut guru untuk terus beradaptasi, menyesuaikan apa yang sedang ramai dibicarakan. Lanjut. Nah, di sini kata isinya pentingnya kompetensi literasi guru, cakupan literasi guru, dan meningkatkan kompetensi literasi guru. Nah, revolusi industri 5.0 menuntut peserta didik untuk memiliki kecakapan literasi dan numerasi, ditandai dengan integrasi robotik dan teknologi maju untuk membantu manusia yang dikenal dengan AI, intelijensi artifisial. Jadi sekarang dunia sudah maju sehingga kita dituntut untuk bisa menguasai materi melalui literasi dan numerasi. Selanjutnya nomor 5 itu boleh. Kegiatan literasi sekolah berdampak pula pada kecakapan peserta didik. Yang pertama, kita menggunakan lingkungan sekolah harus mencerminkan bahwa berpihak pada literasi siswa. Yang intinya program pembuahan minat baca perlu selaras dengan minat peserta didik, harus lebih bervariasi. Kita mencoba nanti setelah ini berdiskusi untuk mengembangkan literasi di sekolah kita itu enaknya bagaimana. Sekarang anak-anak mulai malas mendatangi perpustakaan.
Jadi kita harus bisa mendekatkan buku kepada siswa. Ya, seperti itu. Bagaimana kompetensi guru diasah untuk bisa mendekatkan literasi kepada siswa. Selanjutnya, Bu. Mengapa guru perlu memiliki kompetensi literasi? Karena hari ini kita berada di dunia 5.0 yang serba dinamis, serba elektronik, sehingga guru harus lebih cakap ketimbang siswanya. Sekarang siswanya lebih hebat bermain gadgetnya, tetapi kalau misalnya gurunya masih seperti ini saja ya akan ketinggalan. Sehingga ini bagaimana kita seorang guru untuk memiliki kompetensi literasi. Selanjutnya, Bu. Nah, ini landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Nomor 14 Tahun 2005, Kemendikbudristek Nomor 262 garing M garing 2022, Perdirjen GTK Nomor 2626 Tahun 2023, Panduan Operasional Pendirjenan GTK Nomor 2626. Jadi ini, nah, siapa yang mendapatkan manfaat dari kerangka kompetensi literasi guru? Pertama, kepala sekolah pasti selalu melakukan kebijakan. Pengawas sekolah sebagai mitra dari kepala sekolah, lembaga pelatihan guru atau KKG bisa dikatakan seperti itu, MGMP kalau SMP, MGMP musyawarah guru mata pelajaran, perguruan tinggi dan mitra pembangunan mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas guru. Selanjutnya, platform pembelajaran atau media elektronik dapat menyediakan pilihan bahan ajar yang sudah tadi disebutkan di awal bahwa kita di kurikulum merdeka boleh menggunakan platform media belajar apa saja. Yang penting selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh anak, seperti itu. Selanjutnya, komunitas belajar guru dapat berkolaborasi merancang pengembangan kapasitas yang sudah tadi disebutkan, yaitu tentang KKG, MGMP dan sebagainya. Di sini kita kalau di Pak Untung itu ada sekolah penggerak, di Gembleng lebih keras lagi Pak, di sini ya. Pak Fajar aja yang operator kemarin dapat undangan ke sana nggak bisa ikut karena sekolah penggerak sedang ada pelatihan. Selanjutnya, Bu, apakah aspek pada kompetensi literasi guru? Nah, saja ya. Selanjutnya, Bu, ya ini kompetensi guru yang pertama, kompetensi pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini kompetensi pedagogik, kompetensi guru yang harus dimiliki pada era 5.0 yang serba digital seperti ini. Terus kompetensi kepribadian, kemampuan melakukan refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik dan atau tenaga pendidik sesuai dengan kode etik profesi dan berpusat pada peserta didik sehingga menjadi pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Jadi kita seorang guru harus aktif di masyarakat dan tentunya tingkah laku kita menjadi suri tauladan bagi anak-anak yang sedang kita ajar. Selanjutnya, kompetensi sosial. Ini mengarahkan seorang guru harus aktif di masyarakat, baik itu di lembaga-lembaga desa ataupun lembaga-lembaga non desa, karena ini dapat meningkatkan public speaking, kepercayaan diri pada ketika kita akan berbicara di luar atau di muka umum. Selanjutnya, kompetensi profesional, kemampuan menguasai materi esensial secara luas, mendalam untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau kita dulu zaman kurikulum KTSP kita sebagai subjek, sekarang subjeknya siswa. Tetapi kira-kira di desa bisa aja seperti itu ya Pak Ibu. Tanpa kita berbicara pun anak-anak sudah mulai kritis. Awal bisa kira-kira ya? Bisa ya Bu ya? Iya, kalau ada kemampuan insya Allah kita keyakinan bisa. Iya, dibiasakan. Lanjut Ibu. Nah ini peraturan dalam Permendikjen kita. Selanjutnya Bu, nanti setelah selesai saya kasihkan materinya, saya bantu jadi baca di rumah. Nah, kompetensi peserta didik literasi guru merujuk pada konsep literasi yang tepat. Awalnya saya itu
mengamalkan literasi hanya sekedar membaca seperti itu ya. Ternyata luas bukan iya. Iya betul. Rambu-rambu pun itu masuk literasi Bu, makanya luas. Nanti saya kasihkan materinya biar nanti dari seleksi sendiri kira-kira mana kelas saya itu yang pas menggunakan konten seperti apa seperti itu ya. Silakan selanjutnya Bu. Ya ini aspek pada kompetensi literasi guru. Kira-kira di SD kita lingkungan belajar kayak literasi tidak ya? Ada gambar-gambar, terus yang minimal gambar-gambar penunjang daya pikir anak, poster-poster untuk pengetahuan seperti itu. Terus kemudian budaya literasi guru. Sehari sudah berapa kali kita membaca buku? Seperti itu. Jadi kita dibimbing dari gurunya dulu, maukah kita mengunjungi perpustakaan, meminjam buku, mengenalkan anak pada perpustakaan, atau apakah pembelajaran dan asesmen? Kita kalau membaca buku kira-kira ada penilaian enggak ya? Belum ada ya? Nanti kita tampilkan videonya yang supaya kira-kira kita dapat apa sih penilaian asesmen dalam literasi guru. Selanjutnya Ibu. Nah, ini. Jadi kompetensi guru untuk menguatkan lingkungan belajar. Guru diharapkan mampu mengelola lingkungan belajar yang menumbuhkan minat peserta didik kepada teks multimodal. Nanti kita jelaskan apa yang disebut multimodal. Selanjutnya, melibatkan warga sekolah, orang tua, dan warga masyarakat dalam menciptakan, mengelola lingkungan belajar kayak teks multimodal. Selanjutnya Bu. Nah, kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran asesmen. Nah, nanti ini untuk guru kelas 1 ada asesmen awal Bu. Nanti jadilah videonya nanti ya. Selanjutnya nah, kompetensi guru terkait budaya literasi diharapkan mampu menjadi teladan membaca dan menulis melalui kebiasaan membaca dan menulis serta melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 2626 garis miring B garis miring HK dan sebagainya. Selanjutnya ikuti. Nah, bagaimana kompetensi profesional guru terkait literasi? Memahami apa itu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, terus asesmen tujuan pembelajaran, modul ajar pada kurikulum merdeka. Sekarang kita bebas, diberi kebebasan untuk membuat MTP Bapak Ibu sesuai dengan kompetensi anak yang kita akan ajarkan. Sekarang lagi rame-ramenya pembelajaran berdiferensiasi. Itu lagi rame-ramenya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran kita tuh mengecek kayak musik, kira-kira konten apa yang pas ini? Gambar-gambar atau gerak, pedagogi dan sebagainya. Selanjutnya itu. Iya. Bagaimana meningkatkan kompetensi literasi guru? Nah itu yang kita sedang akan bicarakan nanti. Belajar metodenya belajar secara mandiri, berjejaring dan belajar secara kolaboratif, aktif berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas guru baik daring maupun luring. Nah, dengan metode seperti itu nanti akan mendapat pengetahuan sebagai pemahaman tentang konsep literasi, keterampilan untuk menguatkan lingkungan belajar yang menumbuhkan minat baca, ya. Terus merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang meningkatkan kompetensi literasi peserta didik, kebiasaan membaca dan menulis sebagai kegiatan pengembangan profesi. Selanjutnya Ibu Titik. Nah ini contohnya di platform Merdeka Mengajar ada yang seperti ini. Ya Bapak Ibu. Dulu waktu di Manu ada pelatihan kurikulum merdeka ya Bu ya. Dengan memanfaatkan platform media belajar, media mengajar, ada asesmen penilaian berkaitan dengan literasi dan numerasi. Selanjutnya Bu. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya ngasih asesmen yang kedua Bu. Materi yang kedua. Ya. Memahami dan menguatkan literasi. Langsung B aja Bu. Nomor 5. Ya, terus ke 6. Bawa Bu, bawa. Ya. Selanjutnya Bu. Nah, nyanyiin dulu Bu yang nomor 7. Nomor 7.
Saya akan membagikan selebaran kertas dan nanti ibu-ibu kira-kira jawabannya tepat atau tidak tepat ya. Nanti bahas bareng-bareng. Kira-kira itu ada pertanyaan. Tinggal centang saja Bapak Ibu, nanti bahas bareng-bareng. Ya, wis oke. Itulah. Iya. Nanti dibahas Bareng-bareng ya. Waktunya 10 menit. Sudah Bapak Ibu? Ya. Mari kita sesuaikan jawaban yang sudah Bapak Ibu cetak. Bu Pipit monggo nomor 8. Jawabannya kira-kira pas enggak? Literasi tidak hanya baca dan tulis. Tepat. Karena apa? Literasi tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian yang sempit, yaitu mengeja, membaca dan fasih, keterampilan menulis mekanistis. Kemampuan membaca seorang yaitu kemampuan membaca, menganalisa, merefleksi, menunjukkan kecakapan literasinya. Demikian pula kemampuan untuk menyajikan gagasan secara terstruktur, analitis, kreatif, dan imajinatif. Membaca adalah fondasi bagi meningkatnya kecakapan berpikir seseorang secara sistematis. Itu anak-anak ketika mengajar, setelah diajarkan ditanya bagaimana, sudah paham? Kadang belum, kadang tidak mengerti. Jadi literasi ternyata tidak hanya baca dan tulis. Selanjutnya Ibu, nomor 2. Teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Tepat atau tidak tepat? Iya. Saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimoda, yaitu menggunakan lebih dari satu moda seperti tulis, visual, audiovisual, gestural, spasial, untuk mengoptimalkan stimulasi pemahaman kecerdasan majemuk siswa. Selanjutnya Bu, program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja? Tepat atau tidak tepat? Tapi itu jawabannya macam-macam ya, ada yang tepat dan ada yang tidak tepat. Ternyata jawabannya tidak tepat. Pemilihan buku yang ramah cerna dan sesuai kemampuan membaca siswa atau buku berjenjang menentukan keberhasilan program membaca. Buku-buku yang mengandung inklusivitas, anti perundungan, toleransi juga perlu digunakan untuk mengembangkan karakter mereka.
selain buku pelajaran, guru perlu menggunakan dari berbagai sumber yang sesuai dengan materi pembelajaran. Jadi kalau anak-anak senang kelas 1 senangnya itu buku yang bergambar. Kelas 2 teksnya akan diperbanyak lagi. Kelas 3 akan berjenjang dan selanjutnya sampai kelas 6 gambarnya akan dikurangi seperti itu. Jadi tidak tepat kalau menggunakan semua buku, ada jenjangnya masing-masing. Selanjutnya Bu, nomor 12. Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Ada yang tepat dan ada yang tidak tepat ya. Contohnya kayak gini. Ketika kita mengasihkan tugas, terus ada pertanyaan, itu coba jawab pertanyaannya. Kadang ada yang nggak bisa. Iya. Jadi pemahaman isi bacaan terkait dengan makna, kata dan maksud, ujaran tidak ada hubungannya dengan memahami isi bacaan. Kadang anak yang membaca, saya ditanya apa tulisannya, buah. Nah itu seperti itu. Itu kendala kita bagaimana untuk membangkitkan pemahaman tersebut. Selanjutnya Bu, ya kegiatan pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Jadi kalau belajar full membaca, salah atau benar kira-kira? Salah ya. Jadi pada dasarnya semua guru adalah guru membaca karena semua mata pelajaran menggunakan teks dalam bentuk dan berbagai modelnya. Selanjutnya Bu, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Salah betul? Tidak tepat, karena asesmen membaca perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kesulitan membaca siswa. Ini biasanya terjadi di anak-anak kelas 1 karena apa itu jenjang dari PAUD ke SD. Namanya apa ya Bu? Transisi ya, hebat. Lanjut Bu. Terus dikali ABK ya paham. Lanjut Bu, nomor sudah selesai ya bagaimana ini? Di bawahnya Bu. Lanjut. Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Kira-kira tepat atau tidak tepat? Tidak tepat, karena sejatinya guru itu teladan bagi siswanya untuk bisa menjadi orang yang dicontoh ketika berbicara di depan umum, di depan siswanya, di depan anak-anaknya. Jadi guru perlu melakukan permodelan. Selanjutnya Bu, ya ini peran guru. Permodelan, instruksi bersama, praktik terbimbing, praktik mandiri, kemudian yang dicontohkan, saya contohkan ya, ini ada pertanyaan kamu lihat bersama, saya lihat terbimbing, mandiri atau kita lakukan. Selanjutnya Bu. Nah, selanjutnya pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Tepat ya? Iya, yang namanya membacanya menggabungkan bunyi huruf sampai terjadi sebuah kalimat yang akan dipunya arti yang sesungguhnya. Selanjutnya Bu. Ya, ini kasih konsep. Lanjut dulu ke bawahnya Bu. Nah, jadi literasi adalah kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Selanjutnya Bu, nah ini pemahaman Anda tentang konsep literasi yang perlu koreksi. Selanjutnya Bu, ya, nanti ini hanya sebagai tugas ya, tapi waktunya sudah nggak cukup. Ke bawah Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bu, materi selanjutnya nanti kita kasihkan materinya biar lebih paham. Ya, penguatan literasi berbasis teks multimodal. Langsung ke 8 Bu. Nah, jadi yang namanya teks multimodal adalah salah satu varian dari literasi. Literasi itu hanya bukan sekedar membaca, menulis dan mengevaluasi, tapi ada jenis-jenisnya.
Yang pertama itu aural, ya. Teks multimodal aural. Anak-anak dibiasakan untuk mendengarkan musik, terus mendengarkan cerita yang ada di radio, atau dulu kita nggak ada televisi, pakainya radio, film sepuluh itu juga sama saja literasi, Bapak Ibu. Nada, volume, dan suara itu yang namanya literasi bentuk aural, aural ya, suara aural. Ya. Kemudian visual, warna, letak, tata letak, gaya tampilan, ukuran perspektif, atau angel biasanya ada di poster-poster. Makanya pada waktu Pak Yusuf masang dilarang kawasan, dilarang tidak tepat di sana Bu sebenarnya Bu. Yang tepat di sini itu sama saja dengan teks literasi visual dapat dilihat. Makanya loh, Pak Yusuf masang kawasan dilarang merokok di atas, sama yang baca siapa ini? Gua melihat orang aja kayaknya. Dia keguguran, itu namanya teks multimodal visual. Selanjutnya linguistik atau gaya penyampaian organisasi, frase, kalimat, paragraf, dan koherensi. Biasanya ini ada di poster-poster pinggir jalan. Linguistik itu berarti gaya kata, pilihan kata. Jangan parkir, terima kasih tidak parkir di depan pintu, dan seperti dan selanjutnya. Terus gestural, ekspresi wajah. Biasanya ada di komik-komik ya, tuh. Ekspresi wajah, gestur tangan, bahasa tubuh, interaksi antar manusia, kemudian interaksi antar hewan, dan interaksi yang sifatnya memunculkan mimik atau gimmick dari wajah. Selanjutnya spasial, spasial, letak ruang, organisasi, kedekatan manusia dan benda. Coba Bu, nomor 6 Bu. 6 ya. Nah, kira-kira dari tulisan yang ada di sini, film maksudnya apa ya? Multimodal yang seperti apa? Spasial, gestural, linguistik, atau semuanya ada? Berarti cuma audiovisual. Cuma bisa mendengarkan sama lihatnya. Apa semuanya ada? Berarti semuanya Bapak Ibu. Kan ada film kan ada infografis itu berarti kalau kita film kartun ada pemandangan yang indah, suaranya ada nggak? Ada. Melihat ada nggak? Ada. Terus gesturnya ada nggak? Berarti lengkap ya, itu multimodal yang lengkap. Kalau buku kira-kira bisa didengar? Tidak. Dilihat? Bisa. Visual. Linguistik bahasanya berarti 2 ya, visual dan linguistik. Iklan di orang visual, linguistik, gimana? Spasial. Kalau spasial itu kayak infografis, Bapak Ibu, spasial infografis. Hari ini cuaca 34 derajat Celcius, itu berarti spasial, ya spasial. Tapi bisa geografik. Iya. Jadi itu ya. Ke 8 lagi Bu. 8. Nah, jadi kita bisa nggak sekolah kita membangkitkan teks multimodal tersebut dengan cara menempelkan poster-poster yang dapat menggugah daya imajinasi siswa seperti itu. Ya. Aural, linguistik, gestural, spasial, dan visual ini bagian dari literasi. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar menulis, menggambar, membaca. Kayak gini aja ini literasi maksudnya Bapak Ibu. Literasi ini. Literasi. Kalau gestural, contoh yang sering dilombakan apa ya? Pantomim. Nah, itu maksudnya gestural. Gestural itu jadi wajahnya itu menampilkan bahasa tersendiri. Marah ekspresinya bagaimana, ketika jalan kecewa bagaimana, itu berarti gestural. Linguistik, kebahasaan, dilarang parkir di sini. Kalau aural itu biasanya Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih telah menggunakan jasa kereta api. Nah, itu berarti aural hanya bisa mendengarkan, itu literasi juga maksudnya Bapak Ibu. Visual bisa dilihat, ya tampilannya.
Kalau spasial ini berkaitan dengan peta, infografis, cuaca, ramalan cuaca hari ini panasnya 34 derajat Celcius. Nah, dan benda-benda yang lain. Ke bawah Bu, ada contoh dari itu Bu. Coba ke bawah. Ya. Nah, media teks multimodal. Satu, buku digital. Nah, kemudian buku bergambar. Kalau buku bergambar berarti tadi apa ya Bu? Maksudnya visual atau audiovisual? Visual. Televisi, audiovisual, kemudian dengar, aural, gimmicknya ada ya, iya, muka-muka marah atau ada. Film sama, klip video sama, poster visual, oke. Ada bahasanya enggak? Ada, berarti linguistik, iya. Radio, aura, iya. Billboard, iya. Iya. Iya, kayak videotron. Spanduk, visual dan linguistik. Oke, baleho sama. Tokoh, praktisi, ahli, pegiat itu merupakan kisah pengalaman keterampilan tertentu yang akan nanti dibacakan ketika membacanya hari nanti ada materinya. Selanjutnya Ibu Pipit. Nah, kira-kira gambar kanan apa itu? Visual, audiovisual, spasial, atau gestur? Gestur ya, kanan ya. Iya. Ini berarti bagus. Ini ya. Semangat. Iya. Oke. Terus ini Bapak Ibu, kira-kira apa ya poster apa ini? Maksudnya apa aja ini Bapak Ibu? Iya, visual, linguistik, spasial masuk juga. Terus apa lagi? Cukup ya? Iya. Yang ini apa Bapak Ibu? Iya. Ayo. Kalau yang peta tadi apa ya? Spasial, infografis. Seperti itu. Ini contoh-contoh dari teks multimodal yang berkaitan dengan literasi. Kalau saya di kelasnya hanya infografis, berarti spasial, peta-peta ya. Iya. Kalau beda mungkin ini ya. Ini apa ya namanya? Gimmick. Ini ada orang senang tidak? Iya, ekspresi bagian seperti gimmick bagian dari literasi. Terus ini selanjutnya di sini ada nggak ya poster seperti ini? Kalau bisa diadakan Bapak Ibu. Secara tidak langsung anak akan berpikir, akan mengejaki, seperti itu. Makanya kita itu kalau bisa lingkungan kita itu mendukung untuk bisa mengekspresikan anak untuk lebih giat dalam berliterasi. Jadi literasi itu bukan berarti kita menghubungi perpustakaan terus, tidak. Ketika anak ngomong di depan gambar itu literasi. Ya. Ketika anak lamun membayangkan ada gambar, itu juga literasi. Jadi cakupannya itu luas. Selanjutnya Ibu Pipit, silakan. Ini sumber-sumbernya bisa nanti kita buka. Selanjutnya Ibu Pipit, kita kasih nanti materinya. Nah, mari mengeksplorasi bersama. Saya akan kasihkan sebuah barcode ya. Silakan berkelompok di scan gambar apa yang akan muncul dan silakan itu maksudnya apa ya? Masuk ke spasial, audiovisual, grafis atau gimmick. Silakan di scan pakai HP. Google ada gambar kamera tuh di scan. Ya, silakan. Iya, Google ada nggak Bapak Ibu? Chrome, di Chrome. Ini Chrome ya. Di pencarian aja pulang dulu. Nah, so ditulis di bawahnya. Kira-kira itu gambar apa? Nomor A apa? B apa? C apa? Dan D apa? Silakan, waktunya 10 menit cukup ya Bapak Ibu. Silakan. Langsung tulis di bawahnya apa sih itu gambar orang.
Loh, berarti lucu nih. Nah, dua. Maksudnya audiovisual apa spasial? Langsung di bawahnya, Bu. Iya, tulis spasial atau apa ya silakan. Iya, berarti audiovisual. Ada nyanyinya enggak? Kira-kira. Ada nyanyinya enggak? Audio oral. Apa cuma instrumen? Berarti oral. Gue ada masuk barcode gue nih kembali. Google. Anak gambar kamera. Oh. Ya? Ini siji-siji. Beda-beda apa pada bahasa ini, Bu? Nice. Pada mana? Ini tentang agak film. Orang ya. Black berarti kosong. Ada model sosialisasi literasi, Pak. Pripun, Pak? Dan itu anak apa ya? Anak ya. Ayo lebar, kita ada versi yang anak borong tenis meja, akan dengan loro. Hebat lah, Jos. Paling dana apa, Pak? Ayo. Waduh, cuma dulu suara-suaranya. Iya, siap-siap. Ada, Pak.
apa ya? Paling siang. saya ganti nomor ya Pak. Paling sekitar di bawahnya 200.000, 150.000 ya. Itu aja Pak. Kalau keluarganya Bapak yang 200-an. Ada masih ada biasa ya Pak. Nanti lihat deh. Iya siap. Enggak kayak lu. Siap. Terus apa nih namanya? Iya, insya Allah ya. Ya, nanti saya kirim fotonya dulu wes. Iya, sama Mas Nurman ya. Cuma nggak ada auranya, nggak ada musik.
Bercerita, jadi mana kata visual ya. Linguistik masuk. Ya, kayaknya Bagaimana Bapak Ibu sudah menemukan? Baik, mari kita sesuaikan dari Bapak Ibu telah scan barcode-nya. Jadi di sini ada contoh-contoh teks multimodal yang terdiri dari gambar, audiovisual, dan spasial, gimmick dan sebagainya. Mari kita sesuaikan hasil yang telah Bapak Ibu diskusikan tadi. Silakan nomor 15 Bapak Ibu. Nah, ini apakah sesuai dengan yang Ibu tadi scan? Nah, ini jawabannya. Iya. Tadi waktu di sana juga seperti itu, nggak ada scan. Iya. Karena bukunya bukan audio sih. Bukan dengan audio. Audionya nggak ada. Baik. Berarti buku. Jadi betul ya, Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah sudah sedikit ada gambaran tentang literasi itu ternyata bukan hanya membaca. Iya, jadi beberapa. Ada 6. Yang pertama apa? Aura. Kedua, visual. Ketiga, gestur. Linguistik. Spasial. Dan sudah. Oke, lanjut. Iya, nomor 5. Nomor 16 Bu. Ya. Nah, ini contoh buku dengan budaya sebagai teks. Nah, iya. Ini biasanya buku untuk kelas berapa ya? Lebih menonjolkan gambar. Satu dua betul. Ini di sini ada apa saja Bu? Kira-kira multimodalnya terlihat apa? Visual. Gimmick. Iya, itu menarik ya. Linguistiknya ada enggak? Ada. Iya. Pagi-pagi sekali Naning dan Ibu sudah berada di kapal. Ini linguistik. Ya, selanjutnya Ibu, slide selanjutnya. Nah, memata. Ini kosakata baru memata. Memata itu mengambil padi dengan menggunakan ani-ani. Ani-ani memata. Kira-kira ini apa Bapak Ibu? Gestur apanya? Multimodalnya apa saja? Linguistik ada, visual ada, gestur ada, terus itu keadaannya di mana ini? Di pedesaan. Selanjutnya Ibu silakan. Nah, selanjutnya Ibu. Nah ini seorang penulis Amerika mengatakan tidak ada anak yang tidak suka membaca. Yang ada adalah anak-anak yang suka membaca dan anak-anak yang membaca bukunya sama. Jadi kita sekarang harus bisa memberikan klasifikasi buku-buku mana yang sesuai dengan anak-anak seperti itu. Iya. Selanjutnya Ibu Pipit silakan. Nah, ya, hanya Ibu. Ya, ini berkaitan dengan menemukan buku bacaan yang tepat. Nah, selanjutnya Ibu. Nah, lanjut. Nah, ini perjenjangan buku. Ada kategori A, B2, dan C. Untuk kategori A, ini untuk anak-anak kelas 1. Iya. Biasanya kata-katanya singkat, lebih mengutamakan gambar untuk menarik anak itu menikmati atau
tertarik dari apa yang ia lihat. Ini B2 ini udah mulai agak dewasa ya, kelas 3, kelas 4, karena ada teks-teks yang kecil-kecil sehingga membuat penasaran. Yang C itu dewasa. Selanjutnya Ibu, nah ini klasifikasinya, kode-kode yang sering dilihat pada buku. Jenjang A menggunakan kata, frase, klausa atau kalimat tunggal terdapat 5 sampai 20 kosakata yang sering digunakan. Ya, tadi anak-anak SD, anak-anak kelas 1 biasanya kata-katanya singkat tetapi lebih memunculkan gambar. B1 nih mulai agak banyak, ini kelas 2 berarti. Ya, kata-katanya 25 sampai 40 kosakata yang sering digunakan. B2 kelas 3, 4, 5, bahkan kalau 50 sampai 100 kata yang sering digunakan. Anak-anak kelas 4 atau kelas 5 banyak yang malas membaca Bapak Ibu. Kadang-kadang ngambil buku cuma lihat gambarnya aja, taruh lagi. Berarti iya, berarti sebenarnya buku kelas bawah. Tipe-tipe A. B3 itu antara 100 sampai 200 kata yang sering digunakan. Ini untuk kelas 6, kelas 5 dan kelas 4. Kalau IQ-nya tinggi mungkin lebih menantang untuk kata-kata yang lebih banyak. Dan C untuk tingkatan SMP seperti itu. Selanjutnya Ibu Pipit. Nah, ini aturan 5 jari untuk mengetahui anak tersebut yang dibaca itu tepat atau tidak. Kalau misalnya anak tersebut mengambil satu buku, dites dulu. Kira-kira dalam satu paragraf salahnya ada berapa? Kalau bacanya lancar, seret, nggak ada yang salah, berarti ini bukunya terlalu mudah, ganti untuk anak yang kelas atas. Itu. Jadi anak itu suruh baca dulu, ya suruh baca, dihitung kira-kira salahnya itu ada berapa. Kalau misalnya nggak ada salahnya, berarti bukunya bukan cocok untuk dia, harus lebih tinggi lagi bukunya, tipe B1 atau B2. Terus kalau 2 sampai 4 bukunya dibaca menantang, ya anak itu semangat, berarti ini sudah mendekati cocok. Kalau 5 berarti buku tersebut tidak cocok dengan keinginan anak tersebut, jadi nggak pas. Makanya saya itu pengen diklasifikasikan Bu, di perpustakaan itu buku-buku yang untuk anak kelas 1 dulu sendiri, kelas 2 sampai kelas 6 itu sendiri, sehingga tidak salah ambil sesuai sama iya. Nih aturan 5 jari. Selanjutnya Bu. Dua 28. Iya. Selanjutnya Bu. Nah, ya, ke slide berikutnya Bu. Ini ada contoh strategi pemanfaatan bahan bacaan multimodal dalam penguatan lingkungan belajar. Nomor 3 Bu. Kira-kira kalau kelasnya seperti ini modalnya banyak atau tidak ya? Banyak. Iya. Tapi memang cukup menarik ya Bapak Ibu ya. Kalau kelasnya seperti ini. Kelas 6 beliau hanya mendekati dapat membangkitkan imajinasi siswa. Anak itu senang berimajinasi. Kelas 5 itu juga bagus. Kelas 4 masih menggunakan literasinya spasial, tipografi, peta-peta top ya. Ini kelas 5 dan kelas 6 sudah mulai membangkitkan imajinasi anak sehingga terdapat karya-karya yang ditempel di seluruh dinding ruangan. Apalagi sekarang profil pelajar Pancasila yang menekankan hasil karya dari siswa-siswa tersebut. Kira-kira bisa nggak ya Bu Bapak Ibu buat seperti ini? Bisa ya, tapi modalnya cukup banyak. Ya. Selanjutnya nomor 4 Ibu Pipit. Nah ini, menurut Bapak Ibu, perpustakaan ini dapat menumbuhkan minat baca atau tidak? Kondisi tim belakang ya, sama seperti kita perpustakaannya begitu. Buku, penting jelalan, pokoknya orang benar. Iya, posisi angklung taruhnya sembarangan. Nah itulah kondisi perpustakaan
mendekatkan kita, sehingga kita nanti bagaimana caranya untuk mendekatkan buku kepada anak. Jangan anaknya yang mendekati buku, tapi bukunya yang mendekati anak, saudara, harus diubah pola pikir. Baik, nomor 5 dipikir. Nah ini ya, supaya kita bisa menumbuhkan budaya literasi, pertama lingkungan sosial afektif. Lingkungan itu harus mendukung, terutama guru-gurunya. Ayo, bagaimana kita mencintai guru, mencintai buku, ya. Terus kemudian lingkungan visi sekolah. Kira-kira kita yang situasi sekolahnya adem, di bawah pohon, nyaman, MCK-nya lengkap, kantinnya sudah tertata dengan bagus, sudah memenuhi sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Terus lingkungan akademik, yang dimaksud lingkungan akademik di sini yaitu pembelajarannya itu memasuki atau menyuruh anak-anak untuk mencari literasi di luar buku teks yang sering kita bahas di dalam buku atau buku paket. Kira-kira nanti anak-anak disuruh membuat PR atau apa, tapi sumber jawabannya bukan dari buku tersebut, atau bisa dari Google. Iya. Itu bertujuan untuk meningkatkan kecakapan berliterasi, seperti itu Bapak Ibu. Enak kalau di kelasnya itu kecakapan literasi. Boleh. Ini bagus tuh. Lanjutnya Literasi. Nah, selanjutnya dulu deh. Baik. Nah, ini contoh. Mading kita manfaatkan kembali kalau bisa Bapak Ibu, sebagai upaya untuk meningkatkan kreativitas siswa, yaitu membuat mencoba keguritan, puisi. Nah, kita coba nanti kuncinya hilang. Depan kepala sekolah itu tidak ada. Iya, nanti kita diskusikannya bagaimana meningkatkan literasi siswa dan memanfaatkan mading atau majalah dinding sekolah. Selanjutnya, Bu Bibit. Nah, oke, selanjutnya. Nah, untuk lingkup kelas ada yang namanya sudut baca dan pojok baca. Kemudian perpustakaan sekolah dan lingkungan sekolah. Kira-kira perbedaan sudut baca dan pojok baca apa ya Bapak Ibu? Berarti pojok. Ada pojok di sudut. Iya. Kadang kita salah menafsirkan ya. Hari sudut ya pojok, hari pojok sudut. Mulai ada posisi sudut kayak nih. Ternyata ada pengertiannya Bapak Ibu. Biasanya kalau sudut baca lokasinya depan ataupun belakang ruang kelas, di sini atau di sana, itu namanya sudut baca. Tetapi kalau pojok baca biasanya ada di kantor-kantor, kantor perpajakan, ada ya yang Bapak Ibu ya. Sebelah tempat itu ada buku, di pos polisi ada pojok baca, namanya pojok. Terus perputaran sekolah, nah biasanya apa? Kalau di sekolah gimana? Ya perpustakaan sekolah. Yang kelas itu Ya. namanya. Makanya kita coba membuat pojok baca Bapak Itu Ibu. depan kelas kan? Di depan kelas nanti kita bisa membuat apa sih, bentuk bangun atau bukunya pakai keranjang yang buat makanya gombal atau gimana. Coba kita bagaimana? Iya Pak. Kalau yang dulu yang rakista itu kursi itu yang dulu yang pinjam kursi itu. pinjam di perpus, bacanya di pojok. Menyesalkan. Tetap ya. Maksudnya itu kayak kursi tapi kayak gimana sih? Kayak gitu. Oh iya. Gimana aja kan itu minimalisir. Anggaran Mas Bro. Iya. Bagaimana ya? Ayo bersama-sama. Jadi anak-anak itu sebenarnya nongkrong di ini ya, emperannya. Coba kalau kita manfaatin membuat pojok baca bagaimana? Kita nanti diskusi dengan Pak Sekolah. Pak, kita butuh ini. Anggaran langsung seperti itu. Ya. Siapa Mas Bro? Atau membuat seperti ini boleh. Ketika anak sekolah aktif ada. Kalau pulang dimasukkan kembali. Kayak gitu bisa. Kalau saya punya pandangan itu pakai remnya Bajadi kan Mas Hari, tapi dibuat kayak aspek cantelan. Nanti bukunya dijepit, habis basah cangkolkan lagi.
Nah, seperti itu. Kalau waktunya pulang diambil sama siswa, taruh di dalam kelas. Nanti kalau piket, taruh lagi. Seperti itu. Saya punya gambar seperti itu. Tapi nanti kita coba berdiskusi dengan kepala sekolah enaknya bagaimana. Terus perpustakaan sekolah belum kita manfaatkan secara maksimal. Kemudian lingkungan sekolah sebenarnya sudah mendukung, tetapi perlu ada daya pendukung lain seperti poster tentang pentingnya membaca, kutipan-kutipan, motivasi. Kira-kira kalau dibuat poster-poster seperti itu menggabung nggak sih? Ini udah ada nih, jagalah kebersihan, itu literasi sama saja, literasi, tapi perlu diperbanyak lagi. Kira-kira apa kata-kata motivasi yang dapat membagikan motivasi? Atau biar lebih keren, pakainya kode QR. Kalau depan kelas, silakan anak-anak yang bawa HP di barcode. Keren temen-temennya. Coba lanjut Bu Bebe. Iya. Nah, ini membangun sudut baca ini mungkin bisa menjadi referensi untuk ke depan. Baiknya bagaimana ya? Atau buat praktek seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, silakan. Mari kita diskusi bareng-bareng nanti dengan kepala sekolah. Karena gimana? Di kampus atau di luar nih bisa. Yang penting ininya tersedia dulu. Kalau buku, iya tempatnya tersedia dulu. Bagaimana? Iya, nih. Nanti kita bisa didiskusikan. Enaknya bagaimana nih Bapak Kepala Sekolah untuk mengembangkan sekolah kita biar literasinya naik lagi, ANBK-nya semangat, nilainya jadi hijau, enggak kuning ataupun merah seperti itu. Tapi kemarin bagus ya Bu ya, hasilnya biasanya luar biasa. Berkat kerjasama kita semua. Mudah-mudahan Senin kita bisa berbicara lagi dan menghasilkan nilai yang sesuai dengan kita. Kalau merah lagi dipanggil lagi. Monggo lagi Bu Farka, monggo kau datang ke Semarang dengan capsek sana Bu, belajar literasi. Ya misalnya, syukur-syukur di buka sekolah kan enak nanti. Lanjut nomor 11 Ibu. Nah, lanjutnya Bu. Nah, atau seperti ini, boleh. Nah, ini cara memajang buku, Bapak Ibu. Bagaimana cara memajang buku dengan tepat? Nih, seperti ini. Bagus. Jadi kelihatan. Gitu ya. Iya, Betul. Kalau boleh saya khususi untuk mengurangi tertumpuknya buku-buku perpustakaan, dibuat lemari yang ke kelas Bu. Kayaknya bisa mengurangi itu. Iya. Kalau Bu ini ada, ini caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, kan teks multimodal. Kalau Bu ini, nah ini bagian dari literasi. Apa ya tadi? Kalau kayak gini, visual, linguistik, iya, cuma 2. Spasial masuk, ya spasial. Nih, kelas 6 dan kelas 5 yang sudah mempraktekkan berliterasi untuk membangkitkan daya imajinasi anak dengan menempelkan gambar atau hasil karya yang telah siswa buat. Selanjutnya, Bu Pipit. Nah, bagus ya. Anak kamu perpustakaan. Enggak tadi. Tak konek siswanya pira nih loh. Di bawah 10 apa di atas 20? Nah, itu Bu. Eksplorasi konsep perpustakaan kayak teks multimodal. Ruang perpustakaannya aman, nyaman, menarik bagi anak. Koleksi buku beragam sesuai kemampuan. Iya. Penataan ruangannya bagus. Iya. Iya. Tanggung jawab jadwal rutin pemanfaatan. Nah, lanjut. Ya, ini lingkungan sosial afektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi
kasih seluruh komponen sekolah. Jadi ada harus kerjasama semua kepentingan yang ada di sekolah. Selanjutnya Bu Pipit, lanjut, lanjut. Nah ini nanti kita membaca nyaring. Lanjut Bu Pipit, set. Terus. Terus ada videonya Bapak Ibu kalau nggak salah di sini. Ya, aduh. Kalau udah terima kasih berarti selanjutnya. Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Habis ya Bu? Ya, habis selanjutnya. Selanjutnya. Membaca nyaring. Iya. Ke nomor 6 Bu Bibi. Nomor 6. Oke, ini memanfaatkan. Nah, dulu ada program 15 menit sebelum masuk kelas membaca ya Bu ya. Sekarang diganti dengan membaca bersama surat-surat pendek. Gimana Bapak Ibu? Makanya sebenarnya Pak program sekolah, program sekolah. Gitu. Pak Rosin kan saya minta hari apa nyanyi lagu di merah, hari apa gitu kan. Terus setiap itu kan ada ACD, ada style kan, lagu atau macam-macam. Nah, saya setuju Bu itu Bu ya. Nanti kita diskusikan dengan caption enaknya bagaimana. Kan anggaran juga. Audio lagu-lagu nasional juga itu literasi Bu. Iya, Makanya perlu digiatkan lagi. Baik, Bu Pipit langsung ke 7. Oke, pemakatan lagi. Lanjut. Yang nyari videonya nggak ada ya, tetap Ibu. Itu kan jadi makan sendiri. Ini pembaca nyaring. Bu lanjut Bu. Habis tak Bu? Alhamdulillah. Masih. Terus Bu. Ada contoh itu membaca nyaring. Wah, kayak terima kasih kita. Bu, apa? Mari simak video berikut. Oke Bu, cepat berikut. Oh, tidak. Udah lepas suara Ini di sini komplit. Ya. Cek. Iya, Apa ya itu namanya PTS. Waiting for connection. Terputus Bu. Waiting for connection. Oke Bu Pipit, nanti tak kasih materinya saja. Silakan Bapak Ibu bisa simak. Ini sebenarnya bagus Bu itu mengenal literasi awal pada kepentingan. Nah, Waiting for connection. Waiting for connection. oke, Bu Pipit itu ya. Sama siapa sih jalannya? Waiting for connection. Putus Pak. Waiting for connection. Nah, Bu Pipit, nanti tak kasih linknya saja bis. Ya itu ya. Oke, ke bawah Bu Pipit ada beberapa video sebenarnya. Nah, oke. Nah, ini cara membaca ini buat kelas 1. Cuma saya kendal. Oh, ini kasusnya. Sini cek apa?
Waiting for correction. Waiting for correction. Puasa jangan tahu. Mantu. Membaca suku kata. Membaca suku kata menunjukkan jika siswa mengetahui huruf ketika digabungkan. Mengetahui huruf adalah keterampilan yang penting dalam membaca kata baru. Mulai dari kata berdiri sampai ke bawah. Jika siswa diam selama 5 detik, asesmen ini terdiri dari 5 bagian. 1. Membaca nama huruf. 2. Membaca suku kata. 3. Membaca kata. 4. Menyimak dan memahami teks yang dibacakan. 5. Membaca fasih dan memahami bacaan dengan hati. Kemampuan itu penting untuk mengembangkan kemampuan membaca yang baik. Tugas 1. Membaca nama huruf. Mengenali nama huruf adalah langkah pertama untuk belajar membaca. Cara membacanya dari kiri ke kanan terus ke bawah, kemudian sambil ambilkan tunjuk. Ya, huruf yang kita baca kita tunjuk. Sudah siap? Bacanya yang keras ya? Silakan dimulai. B, A, G, A, B, T, A, C, M, Q, jika siswa diam selama 5 detik pada satu huruf, minta siswa untuk membaca huruf berikutnya. Lanjut. J, N, I, Z, H. Terima kasih. Tuliskan jumlah huruf yang dibaca dengan benar pada lembar penilaian individu. Tugas 2. Membaca suku kata. Membaca suku kata menunjukkan jika siswa mengetahui bunyi huruf ketika digabungkan. Mengetahui bunyi huruf adalah keterampilan yang penting dalam membaca kata baru. Mulai dari kanan ke kiri, lanjut ke bawah. Sudah siap? Tunggu dulu, sudah siap? Ya, silakan dimulai. Jika siswa diam selama 5 detik pada suatu suku kata, mintalah siswa untuk melanjutkan membaca suku kata berikutnya. Jadi ketika anak disuruh membaca kemudian berhenti 5 sampai 5 detik, ya kira-kira suruh lanjut ke kosakata selanjutnya seperti itu. Jangan dulu, ayo nak, ya totok kira, ayo yuk, jangan dilanjutkan saja ya, dilanjutkan. Bu bisa lanjut ke ikutnya, Bu, slide berikutnya. Selanjutnya, Bu. Nah, ini di PMM ada ya, Bu ya, ini ya, menggunakan integrasi. Iya. Early Grade Reading Assessment 5 menit. Selanjutnya, Bu. Langsung ke slide berikutnya saja, Bu. Pindah ke ini. Oh, udah habis ya, Bu ya? Udah habis. Ke itu, Bu. Membaca nyaring ada video di apa? Alamat di WA filenya ya, materi-materinya. Kalau di situ nggak ada ya, Bu ya? Dilepas dulu. Iya.
Bapak Ibu yang kami hormati, kurang lebih 1 jam lebih kita telah memberikan materi dan menyimak apa itu berkaitan dengan literasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya dan memberikan atau menginspirasi langkah selanjutnya bagaimana yang perlu kita tingkatkan untuk meningkatkan literasi pada SD yang tercinta ini. Sebentar lagi kita akan menggunakan asesmen ANBK, asesmen nasional berbasis komputer, dan di situ ada yang namanya numerasi dan literasi. Nah, setelah itu kita harus berbenah bagaimana caranya meningkatkan literasi, dan tentunya kita selalu mendiskusikan dengan kepala sekolah selaku pemangku kebijakan dan pemangku anggaran yang nanti jadi putuskan alangkah baiknya caranya seperti apa yang harus dilakukan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa hari ini, sungguh aktif diskusinya. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila.